Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki video presentasi dari kelompok 4, berikut nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama, Ika Lestari, NIM 20042215. Yang kedua, Muhammad Maldini, NIM 20042030. Yang ketiga, Kani Handriani, NIM 20042140. Yang keempat, Raisa Rahmalia, NIM 20042262. Yang kelima, Syarifah Nadia Al-Hinwan, NIM 20042158. Yang keenam, Ulfa Arianti, NIM 20042068. Yang ketujuh, Yusuf Effendi, NIM 20042299. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat berupa manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum. Pada dasarnya semua orang sebagai subjek hukum, dimulai sejak ia lahir hingga meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya telah lahir dapat dikatakan sebagai pembawa hak dan menjadi subjek hukum dalam keadaan-keadaan khusus, seperti dalam hal kewarisan. Sedangkan apabila manusia dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada dan tidak menjadi subjek hukum. Yang kedua, badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan atau lembaga yang dibuat secara hukum dan mempunyai tujuan. Badan hukum dikategorikan sebagai subjek hukum, sama dengan manusia, disebabkan karena: yang pertama, badan hukum mempunyai kekayaan sendiri. Yang kedua, badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang ketiga, badan hukum dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Yang keempat, badan hukum ikut serta dalam lalu lintas hukum. Yang kelima, badan hukum mempunyai tujuan dan kepentingan. Badan hukum dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya, seperti negara dan institusi pemerintahan. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sivil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu, seperti koperasi, yayasan, perusahaan, dan lain-lain. Hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek hukum yaitu benda. Benda dapat diartikan dalam luas dan sempit. Benda dalam arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang. Pengertian ini meliputi benda-benda yang dapat dilihat seperti mobil, motor, rumah, tanah, dan sebagainya. Dan benda-benda yang tidak dapat dilihat yaitu berbagai hak seperti hak tagihan, hak cipta, dan lain-lain. Benda dalam arti sempit adalah benda yang dapat dilihat. Jenis-jenis benda. 1. Benda berwujud adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera seperti pakaian, buku, makanan, minuman, dan sebagainya. 2. Benda tak berwujud, yaitu benda yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera saja atau tidak dapat dilihat, contoh cipta, merek, dan sebagainya. 3. Benda bergerak atau benda tidak tetap, yaitu benda yang dapat dipindahkan seperti motor, mobil, dan sebagainya. 4. Benda tidak bergerak atau tetap, yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah, rumah, dan perabot yang melekat dengan rumah, dan sebagainya. Selanjutnya, peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa biasa adalah peristiwa yang tidak ada hukum dan sanksi yang diberikan saat terjadi peristiwa biasa. Contohnya, orang gila, pohon disambar petir, kelahiran, pertumbuhan, dan kematian seseorang. Kedua, peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.
Selanjutnya, peristiwa hukum dilihat dari segi isinya. Yang pertama, peristiwa hukum karena akibat perbuatan subjek hukum. Contohnya, peristiwa tentang pembuatan surat wasiat pasal 857 KUH Perdata, peristiwa tentang menghibahkan barang pasal 1666 KUH Perdata. Selanjutnya, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku. Yang kedua, perbuatan subjek hukum yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perbuatan hukum yang bersegi satu, yaitu perbuatan hanya merupakan satu kejadian saja. Yang kedua, perbuatan hukum yang bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yang akibatnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua orang. Hubungan hukum dan cakap hukum. Hubungan hukum, setiap hubungan yang terjadi di antara subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hubungan hukum itu mempunyai 3 unsur. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Menurut Askabuddin, hubungan hukum dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, hubungan yang sederajat atau nebeneinander. Misalnya hubungan hukum antara suami dan istri. Yang kedua, hubungan hukum tidak sederajat. Misalnya negara pengusaha dan warganya. Yang ketiga, hubungan timbal balik, yaitu para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Misalnya jual beli. Yang keempat, hubungan hukum yang timpang atau sepihak, yaitu hubungan hukum di mana satu pihak yang memiliki kewajiban dan pihak lain memiliki haknya. Misalnya hubungan hukum dalam pinjam meminjam. Cakapan berasal dari kata dasar cakap yang berarti sanggup melakukan sesuatu, mampu, dapat, mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Kecakapan menurut KUH Perdata sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang, sedangkan dalam hukum adat dianggap telah cakap apabila telah menikah. Kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang terkait hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan adanya akibat hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kecakapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum pada umumnya diukur dari pribadi, yaitu diukur dari standar usaha kedewasaan, dan badan hukum yang diukur dari aspek kewenangan. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu 1. Orang-orang yang belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun. 2. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan. 3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Dilihat dari isi pasal ini, dapat ditafsirkan bahwa subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum ataupun membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa dan orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan. Jadi, kedewasaan seseorang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sehingga kedewasaan seseorang menurut hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Kewenangan berhak. Hak dan kewenangan berhak. Hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain. Kewenangan berhak. Kewenangan berhak untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai mati. Kewenangan berbuat adalah kewenangan seseorang untuk berbuat hukum pada umumnya. Berbuat hukum yaitu melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum, dan kalau dilanggar akan ada sanksi-sanksi. Kewenangan berbuat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama secara umum untuk seluruh perbuatan hukum, yang kedua secara khusus
hanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja. Kewenangan berbuat secara kenyataan adalah kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya yang memberi akibat hukum atau yang secara khusus telah ditentukan. Ada beberapa kelompok orang yang wewenang berhak, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang membuat mereka tidak melakukan perbuatan hukum. Mereka adalah: yang pertama, anak. Yang berhak melakukan perbuatan hukumnya adalah orang tua dan walinya. Yang kedua, istri. Yang berhak melakukan perbuatan hukumnya adalah suami. Yang ketiga, orang di bawah karakter. Yang berhak melakukan perbuatan hukumnya adalah karakter. Yang keempat, orang di rumah sakit jiwa. Yang berhak melakukan perbuatan hukumnya adalah kepala RSJ. Batasan kewenangan berhak atau berbuat adalah: 1. Kebangsaan, 2. Jabatan, 3. Domisili, 4. Kelakuan yang tidak hormat. Macam-macam hak. Hak dapat dibedakan hak mutlak dan hak nisbi. Yang pertama, hak mutlak, hak yang dapat diperlakukan pada setiap orang. 2. Hak nisbi, hak yang hanya memberikan kewenangan terhadap seorang atau lebih dari seorang tertentu yang berkewajiban mewujudkan kewenangan berhaknya. 3. Kesimpulan, yang pertama, setiap manusia adalah sebagai subjek hukum yang pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia berwenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan atau kewajiban yang dimilikinya. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan pasal 2 KUH berkata, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakupan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap bertindak dan melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah mulai dewasa, berumur 21 tahun atau sudah kawin, sehat dan sehat pikiran dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain, serta tidak dilarang oleh hukum atau undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan seorang wanita yang bersuami, pasal 1330 KUH berkata. Yang kedua, peristiwa apa saja yang terjadi dalam masyarakat dan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum dinamakan peristiwa hukum. Dengan demikian, peristiwa hukum dalam masyarakat itu banyak sekali macamnya dari terus menerus, jadi tanpa bisa dihitung beberapa banyaknya. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Adalah hak peranan yang boleh tidak dilaksanakan, sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan.